Kiamat pun kalau dibongkar itu misteri. Selama ini orang ketakutan dengan kiamat. Padahal kiamat itu menyenangkan. Dari mana kok bisa menyenangkan? Kalau kita bongkar melalui kosakata, ki itu hidup hakiki, mat itu nikmat. Tidak akan terjadi kiamat sebelum terwujud perdamaian abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Sufi Satria Perdamaian Abadi. Kali ini kita akan membahas hakikat misteri tertinggi versi Ketua Ikasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Ikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai misteri. Apa hakikat misteri menurut Ketua Ikasi? Bisa dijelaskan? Oke, sebelum kita melanjutkan bahasan tentang hakikat misteri versi Ketua Ikasi, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, semoga tetap semangat, sehat, saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudara berada, bertugas dan berkarya. Jadi kita akan melanjutkan apa hakikat misteri menurut versi Ketua Ikasi. Sebenarnya misteri sama aja kalau kita menyebutnya rahasia. Jadi misteri itu sebuah rahasia. Di dunia ini banyak sekali rahasia-rahasia yang belum terungkap. Jadi para pejuang dari zaman ke zaman hakikatnya mengungkap misteri atau mengungkap Adanya kata misteri ini, Pak, tentunya Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Menurut Ketua Ikasi ini, maksud dan tujuan adanya misteri ini apa? Oke, kenapa di dunia ini penuh dengan misteri? Yang jelas Tuhan punya maksud dan tujuan. Dengan misteri itulah Tuhan bisa melihat mana hamba-hambanya yang berpotensi dan mana hamba-hambanya yang tidak berpotensi. Artinya hamba-hamba yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Dengan adanya misteri, hamba-hamba pejuang itu akan berjuang dengan segala kekuatan untuk mengungkap misteri itu. Karena dia menyadari
semua misteri itu nggak akan bisa diungkap tanpa perjuangan. Dan misteri itu kalau terungkap itu sangat bermanfaat untuk kesejahteraan umat, untuk menyambut menyongsong hari kiamat. Kalau nggak diungkap, sedangkan misteri itu sangat berguna untuk membangun peradaban umat manusia. Sengaja oleh Tuhan dirahasiakan, dimisterikan, supaya ada perjuangan. Dari manusia zaman batu sampai berkembang dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman, sampai zaman teknologi canggih, zaman cahaya. Itu hasil perjuangan pengungkapan misteri, pengungkapan rahasia-rahasia yang ada di bumi. Tanpa ada rahasia itu, tanpa ada misteri itu, manusia tidak akan berjuang. Itu adanya di surga, kalau di dunia ini tidak ada. Kalau di dunia ini semua dirahasiakan untuk membangun peradaban, mengemban amanah, menjadi khalifah. Itu harus mengungkap misteri. Kalau enggak, kita enggak punya peradaban tinggi. Peradaban kita tetap rendah. Apa yang kita butuhkan pakai alat-alat tradisional. Mau ke suatu tempat jualan kaki berbulan-bulan, sekarang tidak perlu. Ukuran menit, ukuran jam yang dulunya ditempuh berbulan-bulan, sekarang sudah bisa ditempuh ukuran jam. Itulah manfaat pengungkapan misteri. Tanpa diungkap, ya kita tidak akan bisa menikmati, tidak akan bisa mengemban amanah dengan baik. Kira-kira begitu. Ya memang banyak sekali misteri-misteri yang belum ditemukan. Banyak sekali misteri-misteri yang belum terungkap. Padahal itu dicari-cari. Semua mencari. Cuman kalau nggak tahu kunci dan rumusnya, ya nggak akan pernah ketemu, nggak akan pernah bisa dibongkar, nggak akan bisa diungkap misteri itu tanpa mengetahui kunci dan rumusnya. Karena kemampuan manusia itu sangat terbatas. Jadi itu semua kita membutuhkan petunjuk, membutuhkan pertolongan. Bisa dijelaskan apa kuncinya, apa rumusnya? Jadi kunci untuk membongkar misteri-misteri yang selama ini dicari-cari itu memakai bahasa kosakata. Tanpa memakai kunci kosakata nggak akan bisa. Karena perkembangan 1001 macam bahasa di dunia ini itu melalui kosakata. Yang sekarang bisa kita lihat jumlahnya bahasa di muka bumi ini beribu-ribu. Itu semua
hasil perkembangan kosakata. Itu yang pertama. Tanpa melalui kosakata nggak akan bisa. Yang kedua harus melalui rumus. Rumus kebenaran itu ada 9. Akli, alami, otomatis. Tak tergoyahkan, tak terbantahkan, tak terkalahkan. Singkat, padat, tepat. Itu rumusnya. Rumus kebenaran kelas tinggi itu memang ada. Jadi rumus kebenaran yang kelas tinggi itu memiliki kriteria 9. Akli, alami, otomatis. Tak tergoyahkan, tak terbantahkan, tak terkalahkan. Singkat, padat, tepat. Jadi kriteria kebenaran itu 9. Saya ulang, akli, alami, otomatis. Sebenarnya kebenaran itu yang membuat mudah itu sistem otomatisnya ini. Tak tergoyahkan, tak terbantahkan, tak terkalahkan. Yang membuat tak terkalahkan itu ya memang karena benar. Nggak ada keraguan. Betul-betul nggak ada keraguan. Semuanya nyata. Masuk di akal, akli. Sesuai dengan irama alam, alami. Memang kalau dibongkar semuanya, misteri-misteri yang ada di dunia ini nanti didominasi dengan rumus 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Rumus 7 nanti akan mendominasi 80%. Dan misteri-misteri yang lain, ada yang rumus 2, ada yang rumus 3, ada yang rumus 5, ada yang rumus 6, ada yang 8, termasuk yang rumus kebenaran tadi 9. Ya cuman kita ini globalnya aja. Jadi tergantung tingkatan misteri itu sendiri ya, untuk mengungkapnya ya. Iya, itu. Jadi semua itu pakai kunci kosakata, nanti ditunjang pakai rumus. Baru misteri itu akan tersingkat, terbuka. Karena bahasa ini sangat-sangat penting. Kita menjelaskan, menyampaikan itu semua pakai bahasa. Bisa mengerti ini, bisa mengerti itu. Semua memakai bahasa. Bahasa manusia sudah beribu-ribu. Belum bahasa makhluk yang lain. Kira-kira begitu, mungkin ada yang kurang jelas. Ada lagi kunci atau rumus yang lain selain tadi yang disebutkan dari kosakata, terus rumus 7, rumus 9. Ada lagi Pak yang untuk Saya kira cuma kunci dan rumusnya aja. Jadi kunci dan rumus saja. Cuman rumus itu tadi, yaitu tadi.
ada rumus 9, cuman didominasi rumus 7. Itu mendominasi 80%. Yang 20% itu campur. Jadi nanti kalau kita korek, kita kupas, kita teliti, kita analisa, kita pelajari, 80% itu memakai rumus 7. Kira-kira begitu. Misteri ini bisa dibagi nggak Pak? Dibagi dalam arti ada misteri yang biasa atau rendah, terus misteri yang sedang, dan ada misteri yang tertinggi. Kira-kira bisa digambarkan seperti apa Pak untuk kelas-kelas misteri ini? Ada, mengikuti peradaban umat manusia. Jadi misteri itu terungkap ya setiap zaman, mengikuti peradaban. Jadi itu semua pejuang-pejuang, semua tokoh-tokoh, hakikatnya mengungkap misteri. Yang memang misteri itu dibutuhkan oleh umat masyarakat banyak. Termasuk misteri akhir zaman. Misteri bagaimana mewujudkan perdamaian abadi. Semua para pejuang, para nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, endingnya sebenarnya mewujudkan perdamaian abadi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Hormat menghormati. Tolong menolong. Yang tua menyayangi yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Yang kaya membantu yang miskin. Yang pintar ngajarin yang bodoh. Yang kuat melindungi yang lemah. Ending dari perjuangan para pejuang zaman Nabi Adam sampai Muhammad itu. Kiamat pun kalau dibongkar, itu misteri. Selama ini orang ketakutan dengan kiamat. Padahal kiamat itu menyenangkan. Dari mana kok bisa menyenangkan? Kalau kita bongkar melalui kosakata, ki itu hidup hakiki, mat itu nikmat. Tidak akan terjadi kiamat sebelum terwujud perdamaian abadi. Perdamaian abadi itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Di situ tidak ada orang kafir, tidak ada orang munafik. Yang ada mukmin. Mungkin mukmin yang tingkat syariat tarekat aja nggak ada. Mukmin-mukmin yang tingkat hakikat makrifat. Inilah tanda kemenangan manusia di dalam mengemban tugas amanah memakmurkan bumi. Kalau umat manusia tidak mampu mewujudkan perdamaian abadi, artinya gagal total. Jadi bentuk kemenangan secara umum yang diperjuangkan dari generasi ke generasi itu terwujudnya perdamaian abadi. Kiamat tidak akan terjadi sebelum perdamaian abadi itu terwujud.
Kalau kita kaji kiamat itu nikmat, bukan menakutkan. Itu kalau dikaji dangkal. Memang kalau dikaji dangkal ya menakutkan. Mana ada perdamaian abadi terwujud, semua sudah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bumi ini sudah indah seperti surga. Matinya mukmin, terwujudnya perdamaian abadi itu indah. Bukan menyengsarakan. Itu sebuah keindahan, bukan menakutkan. Kira-kira kupasan globalnya kayak begitu. Ada lagi yang mungkin misteri-misteri tertinggi yang menurut Ketua kasih ketahui. Kalau dicari-cari sebenarnya banyak. Contoh seperti misteri terciptanya makhluk hidup. Itu ada rumusnya. Tanpa memakai rumus tidak akan bisa diketahui. Kok di laut banyak ikan paus itu bagaimana kok bisa ada di laut? Gajah itu gimana kok bisa ada di hutan? Harimau itu kok ada di hutan? Kalau nggak memakai rumus, dikira itu yang bawa Nabi Nuh. Tapi kalau kita pakai rumus, akan kelihatan, akan jelas secara alami. Rumus terciptanya makhluk hidup, perpaduan 5 bahan baku unsur alam: air, angin, api, tanah, dan cahaya. Hidup dan tercipta sesuai dengan alamnya atau lingkungannya. Contoh, tanah basah, tanah setengah kering, tanah kering. Akan tercipta rumput yang berbeda. Karena kadar airnya berbeda. Akan tercipta ulet juga berbeda. Akan tercipta belalang juga berbeda. Apakah ini bawaan Nabi Nuh? Enggak mungkin. Contoh yang kecil. Dan ini masih bisa kita besarkan untuk mengungkap gajah di tengah hutan itu terciptanya kayak apa? Buaya di sungai itu kayak apa terciptanya? Ikan paus itu kayak apa? Proses terciptanya itu bisa diungkap melalui rumus tadi. Baik Pak, saya kira itu sebagai contoh ya, contoh bagaimana mengungkap misteri tertinggi. Baik, untuk masalah bahasan-bahasan misteri tertinggi yang lebih detail lagi kita akan ungkap satu persatu nanti. Nanti kita lanjutkan. Saya kira cukup untuk penjelasan masalah misteri ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.